Hai. Indonesia adalah raja sawit yang tak terbantahkan di panggung dunia. Industri kelapa sawit negara kita punya peran penting dalam ekonomi dunia, menyumbang banyak buat pendapatan negara kita dan jadi mata pencarian jutaan orang. Namun di balik kejayaan itu, ada tantangan besar, masalah-masalah rumit yang butuh perhatian cepat dan solusi inovatif dari kita. Tantangan ini mengancam keberlanjutan dan kesuksesan sektor kelapa sawit kita. Produktivitas petani kecil masih jauh dari bagus. Hasil panen yang mereka dapatkan jauh lebih rendah dari yang seharusnya, menghambat kemajuan ekonomi mereka dan efisiensi keseluruhan produksi kelapa sawit nasional. Hamparan kebun rakyat menguasai hampir separuh lahan sawit nasional. Jadi, tulang punggung industri kelapa sawit kita dan punya peran penting dalam ekonomi pedesaan. Tapi hasil panen mereka stagnan. Panen mereka gitu-gitu aja, gak bisa ngikutin permintaan global yang terus naik, dan potensi dari cara bertani modern. Akses modal terbatas, bikin mereka gak bisa investasi buat kebutuhan penting dan perbaikan. Teknologi minim, membatasi kemampuan mereka buat pakai teknik bertani yang efisien dan modern. Dan praktik agronomi yang belum merata, jadi penghalang utama. Praktik pertanian yang gak konsisten dan sering ketinggalan zaman ini jadi penghalang besar buat ningkatin hasil panen dan kualitas produk mereka. Rata-rata produktivitas kebun rakyat hanya sepertiga dari perkebunan besar. Perbedaan yang mencolok ini nunjukin pentingnya intervensi dan dukungan yang tepat buat nutupin kesenjangan produktivitas ini. Ketergantungan pada perluasan lahan sudah tak relevan, karena ini ngorbanin lingkungan dan bukan lagi solusi yang berkelanjutan buat ningkatin produksi kelapa sawit. Dunia menuntut keberlanjutan. Masyarakat global makin nuntut praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan berkelanjutan dalam produksi kelapa sawit. Solusinya, intensifikasi, perubahan strategi buat maksimalkan hasil dari lahan yang ada. Memaksimalkan hasil dari lahan yang ada. Ini berarti pakai teknik bertani yang canggih, maksimalkan penggunaan sumber daya dan ningkatin pengelolaan tanaman. Meningkatkan produktivitas bukan hanya soal pendapatan petani. Ini tentang mengubah hidup mereka dan ngamanin masa depan mereka. Tapi juga menjaga reputasi sawit Indonesia di mata dunia. Ini tentang ngejaga reputasi kelapa sawit Indonesia di panggung global, mastiin daya saing dan penerimaannya di pasar internasional. Pemerintah punya peran, tapi tak bisa sendiri. Pemerintah punya peran penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung, tapi nggak bisa mencapai perubahan ini sendirian. Sektor swasta, dengan sumber daya dan teknologi punya sumber daya, keahlian, dan kemampuan teknologi buat ningkatin produksi kelapa sawit secara signifikan. Harus jadi motor penggerak perubahan. Sektor swasta harus jadi penggerak utama perubahan transformatif ini, memimpin dalam inovasi dan praktik berkelanjutan. Perusahaan besar bisa menjadi mitra strategis bagi petani kecil. Perusahaan besar bisa jadi mitra strategis buat petani kecil, ngasih mereka akses ke keuangan, teknologi, dan pasar. Kolaborasi adalah kunci pondasi industri kelapa sawit yang sukses dan berkelanjutan. Menghubungkan potensi petani dengan peluang pertumbuhan. Ini tentang ngehubungin potensi petani dengan peluang pertumbuhan, bikin siklus kemakmuran dan keberlanjutan yang baik. Dengan sinergi, produktivitas dan keberlanjutan bisa berjalan beriringan. Lewat sinergi dan kolaborasi, produktivitas dan keberlanjutan bisa jalan bareng, bikin situasi yang saling menguntungkan buat semua pihak. Tantangannya jelas, tapi peluangnya jauh lebih besar. Tantangannya memang jelas, tapi peluangnya jauh lebih besar. Nawarin potensi buat industri kelapa sawit yang maju dan berkelanjutan yang nguntungin semua. Kini saatnya membangun jembatan, buat jalin hubungan dan kemitraan yang lebih kuat, antara petani dan masa depan yang lebih sejahtera. Saatnya membangun jembatan antara petani dan masa depan yang lebih sejahtera. Mastiin mereka ikut ngerasain kesuksesan industri kelapa sawit. Sawit Indonesia harus jadi contoh, jadi mercusuar produksi kelapa sawit yang berkelanjutan dan bertanggung jawab buat seluruh dunia. Produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Ini adalah pilar-pilar yang harus jadi dasar masa depan kelapa sawit Indonesia. Menjawab tantangan produktivitas, PT Bakri Sumatra Plantation Tbk dan BNI membangun kemitraan strategis. BSP membawa keahlian agronomi dan inovasi bibit unggul, BNI membuka akses permodalan bagi petani kecil. Kolaborasi ini bukan sekadar bisnis, tapi visi bersama untuk memberdayakan petani sawit. Petani tak lagi jadi penonton, tapi pemain utama.
Skema kemitraan ini menyentuh akar persoalan, modal, teknologi, dan pendampingan. BSP sebagai off-taker dan pendamping teknis, BNI sebagai penyedia pembiayaan mudah dan terjangkau. Sinergi ini menciptakan ekosistem saling menguntungkan, pertumbuhan perusahaan sejalan dengan kesejahteraan petani. Model kemitraan ini jadi contoh nyata kolaborasi sektor swasta dan perbankan. Bersama, mereka membuka jalan bagi ribuan petani menuju masa depan yang lebih baik. Kunci utama dalam kemitraan yang sukses ini adalah penyaluran kredit usaha rakyat, atau yang lebih dikenal dengan KUR. Program ini menjadi fondasi penting bagi petani plasma untuk mengembangkan usaha mereka. KUR disalurkan melalui skema yang terintegrasi dengan pola inti plasma. Pola ini memastikan adanya sinergi antara perusahaan inti dan petani plasma, menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan. Dalam skema ini, BSP sebagai inti menyediakan bibit unggul, memastikan kualitas tanaman yang optimal sejak awal. Bibit unggul ini menjadi modal awal yang sangat berharga bagi petani. Selain bibit, petani juga mendapatkan bantuan pupuk, serta pendampingan teknis yang komprehensif dari tim ahli. Pendampingan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari teknik penanaman hingga perawatan tanaman. Lebih dari itu, ada jaminan pembelian hasil panen. Hal ini memberikan kepastian bagi petani bahwa hasil kerja keras mereka akan dihargai dengan harga yang layak. Dengan dukungan penuh dari program ini, petani plasma dapat fokus mengelola lahan mereka dengan lebih efektif dan efisien. Mereka tidak perlu lagi memikirkan hal-hal teknis yang rumit. Petani tidak lagi khawatir soal modal yang terbatas atau fluktuasi harga di pasar. Mereka bisa bekerja dengan tenang dan penuh keyakinan. KUR yang disalurkan melalui BNI menjadi bahan bakar utama bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha para petani plasma. Dana KUR ini secara khusus dialokasikan untuk peremajaan kebun sawit rakyat, memastikan keberlanjutan produksi dan peningkatan kualitas tanaman. Skema ini secara efektif menghilangkan ketidakpastian yang selama ini menghantui para petani. Petani mendapatkan akses ke modal yang terjangkau, penerapan teknologi modern dalam perkebunan, serta kepastian pasar yang stabil. Pemerintah, perbankan, dan pihak swasta bersinergi secara harmonis untuk mewujudkan kesejahteraan petani. Sinergi ini memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara produktif dan efisien untuk meningkatkan hasil panen. Dengan adanya dukungan finansial dan teknis, petani dapat sepenuhnya fokus pada pengelolaan kebun mereka. Hasilnya, hasil panen meningkat secara signifikan, memberikan dampak positif bagi pendapatan petani. Ini adalah paket lengkap yang dibutuhkan petani, modal yang cukup, bibit unggul berkualitas, pendampingan teknis yang berkelanjutan, serta akses ke pasar yang terjamin. Inilah jaring pengaman yang komprehensif, yang memungkinkan petani untuk keluar dari siklus stagnasi dan meraih kemajuan yang berkelanjutan. Skema kemitraan ini membuktikan secara nyata bahwa kesejahteraan petani dapat dicapai melalui kolaborasi yang solid dan nyata antara berbagai pihak. Produktivitas tinggi itu dimulai dari bibit yang bagus. BSP itu banyak berinvestasi di riset dan pengembangan bibit sawit yang berkualitas. Bibit unggul BSP ini bikin tandan buah segar jadi lebih banyak dan hasil minyaknya juga lebih tinggi. Masa panennya juga lebih cepat. Jadi uang yang masuk ke petani juga lebih lancar. Jadi lahan yang ada bisa dipakai lebih maksimal. Hasilnya jadi berlipat ganda, tanpa harus buka lahan baru. Bibit unggul ini juga bagian dari program kemitraan, biar petani plasma dapat akses ke teknologi terbaik. Jadi, transfer teknologi dari perusahaan besar ke petani kecil itu sekarang jadi kenyataan. Setiap hektar lahan petani itu ditanami bibit harapan, yang janjiin panen melimpah. Produktivitas tinggi dan menjaga lingkungan itu bisa jalan barengan. Inovasi bibit ini adalah dasar buat masa depan sawit Indonesia. Hasil nyata kemitraan dan bibit unggul, sebuah bukti konkret dari kolaborasi yang sukses. Kita menyaksikan bagaimana program kemitraan ini memberikan dampak yang signifikan bagi para petani kelapa sawit. Produktivitas melonjak drastis. Peningkatan ini bukan hanya sekadar angka, tetapi sebuah transformasi nyata di perkebunan. Sebelum program ini hadir, petani hanya menghasilkan sekitar 3 ton CPO per hektare per tahun. Sebuah angka yang jauh dari potensi sebenarnya. Setelah adopsi bibit unggul dan praktik agronomi tepat, melalui pelatihan dan pendampingan yang intensif, hasil naik hingga 8-10 ton per hektar. Peningkatan yang luar biasa mencerminkan efektivitas program.
Pendapatan petani meningkat tajam, memberikan mereka stabilitas finansial yang lebih baik. Kesejahteraan keluarga membaik. Mereka kini dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan lebih mudah. Anak-anak bisa sekolah lebih tinggi, membuka peluang masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus. Rumah diperbaiki, menciptakan lingkungan hidup yang lebih nyaman dan layak. Masa depan lebih cerah. Harapan baru tumbuh di tengah-tengah komunitas petani. Keberhasilan ini jadi inspirasi, menyebar ke wilayah lain, memotivasi lebih banyak petani untuk bergabung. Petani yang ragu kini ingin bergabung, menyaksikan sendiri dampak positif yang dirasakan oleh rekan-rekan mereka. Efek bola salju terjadi. Semakin banyak petani yang terlibat, semakin besar dampak positif yang dihasilkan. Lompatan produktivitas bukan sekadar data, ini adalah bukti nyata dari perubahan yang terukur. Tapi kisah sukses nyata di lapangan. Kisah yang menginspirasi dan memotivasi. Program ini membuktikan teknologi dan kemitraan adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Bisa mengentaskan kemiskinan petani, memberikan mereka kesempatan untuk hidup lebih baik. Cerita sukses ini menular, menginspirasi lebih banyak orang untuk terlibat dalam transformasi pertanian, mempercepat transformasi sawit rakyat, menuju pertanian yang lebih modern dan berkelanjutan. Dari 3 ton ke 10 ton, sebuah lompatan kuantitas yang luar biasa. Bukan mimpi, tapi kenyataan. Sebuah bukti bahwa dengan kerja keras dan kolaborasi, semua hal mungkin terjadi. Peningkatan produktivitas sawit berdampak luas, bukan hanya bagi petani. Minyak sawit jadi bahan baku utama minyak goreng, menjaga stabilitas harga dan pasokan nasional. Produksi CPO yang melimpah mengurangi ketergantungan impor minyak nabati. Intensifikasi sawit mendukung ketahanan pangan tanpa perlu membuka lahan baru. Sawit juga pilar ketahanan energi lewat program biodiesel B35. Pasokan CPO yang stabil mendukung transisi energi bersih dan mengurangi impor BBM. Program kemitraan BSP dan BNI langsung mendukung agenda strategis nasional. Petani sawit kini jadi pahlawan devisa, pangan, dan energi. Sawit rakyat berdiri di garda terdepan ketahanan nasional. Program kerjasama BSP dan BNI menjangkau daerah-daerah sawit utama di Sumatera. Pelaksanaannya ada di Jambi, PT Agrowiana, Sumatera Utara, PT BSP Kisaran, dan Riau. Daerahnya dipilih berdasarkan kebutuhan peremajaan dan jumlah petani plasma yang banyak. Pemerintah daerah dan koperasi unit desa ikut terlibat aktif, membantu dan mengatur para petani. KUD jadi penghubung antara perusahaan dan petani, memastikan program berjalan sampai ke masyarakat paling bawah. Terbentuklah kerjasama yang kuat. BSP sebagai penggagas, BNI penyedia dana, anak perusahaan sebagai pelaksana di lapangan, KUD sebagai ujung tombak. Setiap pihak punya tugas yang jelas, bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama banyak pihak ini membuat program makin berdampak di lapangan. Kolaborasi ini jadi contoh bagus untuk memberdayakan petani sawit di Indonesia. Keberhasilan program ini terlihat dari hasil nyatanya. Ribuan petani dan puluhan ribu hektar lahan. Lebih dari 8.500 petani sudah ikut. Artinya, ada 8.500 keluarga yang sekarang punya harapan baru. Program ini membantu peremajaan di lebih dari 20.000 hektar lahan. Lahan yang dulunya kurang menghasilkan sekarang jadi sumber panen yang berlipat ganda. Ini adalah investasi jangka panjang untuk petani, perusahaan, dan ekonomi negara kita. Pencapaian ini adalah langkah awal untuk memperluas program kejutaan hektar sawit rakyat lainnya. BSP dan BNI berjanji untuk memperluas jangkauan dan mengajak lebih banyak petani. Setiap angka di sini menceritakan perubahan hidup. Program ini membuktikan kalau kerjasama bisa mengubah masa depan petani. Sawit rakyat sekarang jadi kekuatan ekonomi baru di Indonesia. Kisah BSP dan BNI mengajarkan, masa depan sawit ada pada inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan. Inovasi bibit unggul membuka potensi produktif, intensifikasi jadi solusi isu lingkungan. Kolaborasi antar perusahaan, perbankan, pemerintah, dan koperasi menjembatani teknologi dan modal ke petani kecil. Model inti plasma harus direplikasi di seluruh Indonesia. Semua upaya bermuara pada keberlanjutan, produktivitas naik tanpa merusak hutan, kesejahteraan petani meningkat. Masa depan sawit Indonesia harus produktif, inklusif, dan ramah lingkungan. Inilah jalan emas hijau Indonesia, menyejahterakan rakyat, menjaga bumi. Kolaborasi dan inovasi jadi fondasi industri sawit yang tangguh. Bersama, kita pastikan sawit Indonesia terus bersinar di panggung dunia.